Halo sore guys, jadi sore ini saya mau buat video tutorial cara membersihkan injektor. Jadi membersihkan injektor sendiri itu ada dua cara. Pertama, kita semprotkan menggunakan ini injection cleaner. Injection and carburetor cleaner. Merek Master. Ini ada apa? Ada ujung-ujungnya juga tadi. Ini. Nah, caranya nanti kita rakit sendiri dari selang-selang begitu. Terus kita nggak menggunakan cara yang bengkel lain lakukan, yaitu menyemprot langsung ke injektornya tanpa membuka injektor dari mesin. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kebanyakan bengkel kan begini dia caranya. Dia menyemprot ke dalam selangnya, lalu mengalir ke injektor, lalu nanti kotorannya akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, itu berbahaya sebenarnya karena kotorannya bisa masuk ke dalam ruang bakar. Jadi cara yang kita lakukan adalah melepas injektornya dari sini, dari mesinnya, terus kita lepaskan nanti beberapa part karena di situ kan ada kancingan. Jadi kita buka nanti injektornya, terus di dalam injektor itu ada saringan. Di dalam injektor tuh ada saringan ternyata. Terus kalau kita semprot itu bisa pasir-pasirnya keluar, pasir-pasir dan gram-gram besi kotoran begitu. Jadi nanti kita buka. Jadi setelah membersihkan saringan di injektornya itu, kita akan melakukan penyemprotan langsung ke injektor, tapi injektornya di luar dan menggunakan aki. Jadi kita melakukan dua cara pembersihan biar pembersihan bisa total. Jadi untuk hal pertama yang saya lakukan adalah membuka ini kap-kapnya semuanya. Terus kita lepas dari sini. Untuk bahan-bahannya sendiri nanti akan saya siapkan setelah injektornya terbuka. Oke. Nah, ini sayapnya sudah terbuka. Jadi kita lepaskan dulu yang ini. Yang ini penguncinya satu. Jadi cara lepaskannya cukup mudah, kita pakai obeng minus terus kasih masuk ke sininya. Ini nih. Kita dorong. Nah, sampai terangkat ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau setelah terangkat yang itunya penguncinya, kita bisa tarik. Nah, kita bisa tarik ini. Jadi setelah itu kita lepas ininya, kuncinya baut di atas ini menggunakan kunci 12 kalau tidak salah ini ya. Kebetulan nggak ada tripod, jadi nanti setelah terbuka baru saya rekam lagi. Nah, di sana sudah terlepas ini bautnya. Saya menggunakan kunci 10 ternyata. Guys, usahakan merek Tekiro ya. Ini bukan promo tapi ini yang paling kuat. Nah, setelah itu kita ambil bautnya. Nah, terus kita cabut injektornya. Kita goyang-goyang saja begini. Nah, oke, terbuka. Jadi untuk injektornya sendiri ini ada kode-kode di sini. Pertama, di sini 2SU10C GB01 ini. Nih, 2SU 100 kayaknya nih, 100 GB01 FD. Ini ada FD di sini kecil.
Ini semua kode GB01. Ini kan motor saya 2SU nih, lihat saja apa ininya, 2SU semua, 2SU 100 GCA. Ini juga 2SU 100. Jadi karena ini sudah pakai 2SU semuanya, tapi ada beberapa part juga yang pakai 1DY seperti ini kan, masih pakai 1DY yang silinder head. Nah, ini 1DY. Ini apa, TPS nya juga sudah pakai Kenhin. Ini juga Kenhin kayaknya tadi ini. Mana mereknya nih? Nah ini nih Kenhin, bukan Kenhin tapi Keihin. Ini nih ada tulisannya ini dalam di belakang pengancingnya, Keihin GC5. Nah saya akan menjelaskan proses kerja dari injektor ini. Tunggu ya. Halo, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang skema gambar pada injektor. Jadi pada pembahasan sebelumnya saya telah menjelaskan secara fisik gambaran dari injektor. Nah, ini gambaran secara apa dia bilang ya? Gambaran secara skemanya. Nah, di sini banyak bagian-bagian. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini bahwa injektor ini mempunyai filter atau saringan. Nah, ini dia filternya, bisa saya perbesar. Nah, ini. Tunggu ya, saya perbesar. Nah, ini yang dia bagian atas. Nah, ini juga fuel. Fuel itu bahan bakar kalau dalam bahasa Inggris. Ini fuel filter yang ditunjukkan. Nah, ini adalah saringannya. Jadi pada hari ini kita akan membersihkan saringannya. Kita lihat. Jadi prosesnya itu kalau dari pompa bensin, jika ada kotoran yang lolos dari saringan bensin, maka yang disaring yang kedua yaitu fuel filter atau saringan bahan bakar pada injektor. Nah, ini dia. Ini bagian-bagian dari injektor. Ini bahasa Inggris semua. Nah, ini bagian dalamnya. Kalau kita membelah injektor ada solenoidnya juga, ada springnya atau pairnya. Jadi ini yang membuka tutup untuk menyemprotkan bahan bakar. Ini juga banyaknya. Ini injektor. Jadi bentuknya seperti ini jika dibelah. Nah, ini yang bagian atas adalah saringannya. Nah, pada hari ini kita akan membersihkan saringannya. Jadi membersihkan saringannya itu cukup mudah, yaitu dengan disemprotkan. Jadi kebanyakan orang kalau membersihkan injektor itu menggunakan tekanan. Jadi kalau kita menggunakan tekanan dari apa yang dibilang, dari injektor cleaner, maka bisa mengakibatkan si kotoran ini bisa masuk dan menyumbat semprotannya. Makanya kebanyakan injektor itu tersumbat di lubang-lubang itunya. Makanya pada saat proses pembersihan kita harus menggunakan dan memenuhi pada saat pembersihan kita harus berdasarkan prosedurnya. Jadi prosedur pertama kita harus membuka injektornya dan membersihkan saringan filter dari injektor ini. Lalu kemudian kita bisa menggunakan metode pembersihan menggunakan aki dan selang. Jadi ini yang paling pertama, kita harus membersihkan fuel atau fuel filternya. Tapi ini nggak bisa diganti, cuma bisa disemprot dari belakang saja, biar kotorannya itu melempar. Oke, mari kita praktekkan. Jadi injektor ini memiliki nozzle di dalam sini yang akan bertugas untuk menyemprotkan bahan bakar melalui lubang ini. Di sini ada lubang 5, bukan 5, 6. Ini. Nah, di sini ada 6 lubang. Jadi jika teman-teman biasa mengalami motor buntu-buntu begitu atau tidak normal, cuma ada dua kemungkinan. Pertama,
di pompa bensinnya sudah tidak mampu. Terus karena saringan bensin sudah tidak lama diganti, maksudnya sudah banyak kotoran situ. Nah, yang keduanya ini lubang dari penyemprotan ini tersumbat. Jadi untuk teknik pembersihan injektor sendiri, saya kasih tahu di sini, jangan pernah disentuh di ujungnya ini, yang 5 lubang ini, jangan pernah digosok-gosok atau ditusuk-tusuk pakai jarum atau peniti. Ini tidak boleh ditusuk-tusuk pakai jarum, soalnya ini lubangnya sangat sensitif guys. Jadi jika teman-teman misal membawa motornya ke bengkel umum atau di bengkel resmi, terus lihat bengkelnya dia tusuk-tusuk ini, langsung berhenti saja guys, langsung bawa pulang saja motornya, karena itu berbahaya. Ini bisa merusak semprotannya ini. Nah, terus di bagian yang kedua ini ada karet. Jadi karet ini yang berfungsi untuk mencegah kebocoran. Jadi jika injektornya bocor, atau melihat ada oli keluar di pinggir-pinggir sini, ya kalian tinggal ganti karetnya saja ini. Nah, ini besi, ini pengancingnya. Jadi ini bisa dilepas sambungan antara injektor dan rumahnya. Nah, ini yang penghubungnya. Jadi cara kita untuk membersihkannya, nanti kita sambung juga menggunakan aki. Ini ada 2 di sini, kayaknya ini bebas mau positif atau negatif, tapi nanti kita coba. Terus nanti kita sambungkan ini ke bagian karburator cleanernya. Coba contohnya, mana tadi ini jarumnya. Dia hilang. In my head. Ini tadi saya beli juga guys, 2000. Jadi kalau misal baut cupnya hilang, kalian tinggal beli saja buat sana. Saya agak susah ini menjelaskan soalnya nggak ada tripod. Jadi nanti cara kerjanya seperti ini. Kita cari nanti sebuah selang untuk menghubungkan ini ke sini. Tapi bisa juga langsung seperti ini, tapi kita selotip menggunakan sambungan pipa. Nah, nanti untuk diagram dari injektornya ini saya akan jelaskan gambarnya, karena di injektor sendiri ini ada saringan di dalam sini. Jadi itu saringan untuk menyaring gram-gram besi atau kotoran-kotoran yang lolos disemprotkan oleh filter bensin. Nah, di filter bensin kan juga kadang ada yang lolos juga dan dia masuk ke sini. Nah, itu yang akan menyumbat si injektor ini. Oke, mari kita buka dulu. Nah, pertama kita buka kencingannya guys. Ini kencingannya di sini, hati-hati, ini gampang patah. Nah, ini sudah mulai terangkat. Jadi ingat, ini di sini, ini akan masuk nanti ke sini. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Terus ini kita tarik saja langsung. Agak keras soalnya ini sudah lama tidak dibuka.
Saya perlihatkan di sini. Nah, ini contohnya. Tunggu. Nah, ini contohnya yang harus kita bersihkan. Ini banyak pasir di dalam. Jadi untuk tutorial pertama saya akan memperlihatkan cara membersihkan yang ini. Jadi cara membersihkannya cukup kita pakai ini. Kita gocok dulu. Kita semprot di sini. Tunggu saya fokuskan. Kita semprot lalu lubang ini, nanti dia akan menyemprot di sini sehingga kotorannya bisa keluar. Ini sudah bersih, tapi kita mesti lap pakai tisu. Saya ambil tisu dulu, guys. Berhubung tisu nggak ada, saya pakai ini saja. Ini lap kamera. Ini kotoran tuh. Oke, kita lap lagi ke dalam. Ini sudah bersih, beda seperti tadi, kotor sekali. Ini sudah nggak ada lagi kotoran-kotorannya. Kita semprot lagi sekali lagi. Oke, kita lap lagi. Ingat guys, hati-hati sama cairan ini agak pedis. Nah, ini sudah bersih. Nah, saya akan menjelaskan di bagian anunya sini. Injektornya sini. Tunggu saya fokuskan dulu. Nah, di bagian injektor sini, di dalam sini ada nozzle. Jadi ini nggak bisa dibuka ya. Ini ada sealnya di sini. Ini untuk menghalangi kebocoran. Jadi karena di sini ada seal, kita buka dulu ini. Sini juga ada seal. Sepertinya ini masih bersih. Di sini masih bersih. Jadi kita bersihkan saja yang di samping sini. Ini guys, ingat guys, ini nggak boleh disemprot. Ini nggak boleh disemprot dari atas. Ingat, ini nggak boleh disemprot. Saya ulangi ya. Kita lap lagi. Di sini nggak ada kotoran, bebas, bersih. Kita semprot saja seperti ini biar kotorannya bisa keluar.
balik. Kita bolak lagi, balik lagi. Biar kotorannya bisa keluar. Waduh. Nah, ini pembersihan untuk tahap pertama, guys. Untuk pembersihan tahap kedua, kita menggunakan aki. Jadi, nanti kita pasang lagi semuanya. Ini sudah bersih di dalamnya. Sudah bersih saya rasa. Oke, kita bisa lanjutkan ke pembersihan berikutnya. Kita pasang dulu semuanya. Kita pasang sealnya. Kita pasang di bagian atasnya. Ini posisi pasangnya begini ya. Soalnya di sini ada penahannya. Tunggu. Di sini ada penahannya. Kita pasang sampai mentok di atas ini. Ini juga. Ini mereknya Kehin. Kita pasang. Oke, kita pasang lagi. Sangat mudah. Kita pasang penguncinya. Ingat, penguncinya tak seperti ini. Di sini ya. Ini sampai masuk di sini. Nah, untuk cara kedua saya tidak lakukan soalnya saya kekurangan bahan. Jadi yang saya lakukan cuma cara pertama, yaitu menyemprotkan secara langsung tadi. Nah, untuk bahan-bahannya tadi saya sangat kekurangan. Saya membutuhkan selang seperti ini. Nih, saya membutuhkan selang seperti ini agar bisa kita modifikasi untuk proses pembersihan seperti cara kedua, yaitu menggunakan aki. Tapi karena bahan-bahan masih kurang, jadi kita hanya melakukan pembersihan tahap pertama tadi. Oke, mari kita tes apakah ada perbedaan. Wah, langsung jos. Maksudnya ada perbedaan besar di motor saya. Pertama,
pertama mesin jadi stabil kembali seperti saat dibeli pertama kali di dealer. Lihat responnya juga. Nah, lihat nggak ada lampu yang menyala, maksudnya lampu injeksi yang menyala nggak ada. Nah, tutorial kali ini sudah cukup. Nanti tutorial berikutnya yaitu kita membersihkan langsung menggunakan tekanan. Kita menggunakan itu untuk apa? Kita menggunakan itu barengan sama aki. Jadi karena injektor saya juga sudah bersih tadi, cukup bersih. Jadi kita nggak perlu menggunakan tekanan lagi. Karena kalau kita menggunakan tekanan juga, jangan sampai kotorannya malah menyumbat si injektor itu. Makanya nanti saya jelaskan kenapa ndak boleh langsung ke penyemprotan ke dalam mesin. Nanti saya jelaskan secara teori. Ini kan secara praktek, sekarang nanti secara teori.